Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Siddiq Ananda Andriansyah. Saya merupakan mahasiswa dari Teknik Instrumentasi Kilang tingkat 2 dari Politeknik Energi dan Mineral Akamigas Cepu. Di sini saya akan menerangkan tentang oscillator yang merupakan tugas dari mata kuliah Komunikasi Data yang diampu oleh Bapak Wasis Waskito Hadi. Yang pertama, kita mulai dari komunikasi data. Itu adalah komunikasi di mana source adalah data. Transmisi suara dapat saja dijadikan transmisi data jika informasi suara tersebut dirubah atau dikodekan menjadi bentuk digital. Seperti ini bentuknya. Nah, kemudian macam-macam dari pelayanan data. Ada jaringan data lokal, internet, reservasi tiket layanan, kebutuhan bank, iuran sewa atau leased channel, kemudian percetakan jarak jauh atau GPRS atau General Packet Radio Service. Kemudian kita masuk ke 7 layer OSI. Yang pertama adalah lapisan fisik, kemudian ada link data, ada lapis network, ada lapis transport, ada lapis session, ada lapis presentasi, kemudian ada lapis aplikasi. Yang kita awali dari skema berikut. Nah, seperti ini teman-teman bisa melihat. Kemudian kita lanjut ke host layer versus media layer. Nah, ini untuk aplikasi, presentation, session, dan transport, dia masuk kepada bagian host layer atau untuk menjamin pengiriman data secara akurat antar perangkat. Kemudian untuk network data link dan physical, dia merupakan media layer atau untuk mengontrol pengiriman pesan secara fisik melalui jaringan. Nah, kita langsung masuk ke layer aplikasi. Nah, di layer aplikasi ini dia berfungsi sebagai interface user ke lingkungan OSI. Kemudian user biasa berinteraksi melalui suatu program aplikasi atau software. Dan contoh pelayanan atau protokolnya yaitu email, POP3, SMTP, kemudian ada file transfer, FTP, dan browsing HTTP. Seperti itu. Kemudian lanjut ke layar presentasi. Nah, layar presentasi ini berfungsi untuk mengemas data dari sisi aplikasi sehingga mudah untuk lapisan sesi mengirimkannya atau sebaliknya. Berfungsi untuk mengatasi perbedaan format data atau kompresi dan enkripsi data. Kemudian contoh pelayanan atau protokolnya adalah ASCII, JPEG, MPEG, kemudian QuickTime, MPEG, TIFF, PIC, MIDI, dan EBC DIC. Kemudian lanjut ke layer sesi atau session layer. Dia berfungsi untuk mengontrol komunikasi antar aplikasi, membangun, memelihara, dan mengakhiri sesi antar aplikasi. Kemudian contoh pelayanan atau protokolnya yaitu adalah X-Windows, SQL, RPC, NetBW, kemudian ada Apple Talk Session Protocol atau ASP, dan Digital Network Architecture Session Control Program atau DNA-SCP. Kemudian penggunaan lapis sesi akan menyebabkan proses pertukaran data dilakukan secara bertahap, tidak sekaligus. Lanjut ke layer transport, layer yang berfungsi untuk mentransfer data, yang handal bertanggung jawab atas keutuhan data dalam transmisi data, dalam melakukan hubungan pertukaran data antara kedua belah pihak. Paketisasinya, panjang paket, banyaknya paket, kemudian ada penyusunannya, kapan paket-paket tersebut dikirimkan. Lalu lanjut ke layer jaringan. Untuk meneruskan paket-paket dari suatu node ke node yang lain dalam jaringan komputer. Di sini ada beberapa fungsi utamanya, yaitu untuk pengalamatan agar tidak terjadi salah pengiriman. Kemudian adalah untuk memilih jalan atau routing. Contoh protokolnya IP dan ICMP. Kemudian ini adalah contoh IP-nya. Ini biasanya yang bisa teman-teman lihat pada PC teman-teman masing-masing. Kemudian ada layer data link. Di sini layer data link berfungsi untuk menyajikan format data untuk lapis fisik atau pembentukan frame, pengendalian kesalahan, error control, atau pengendalian arus data atau flow control. Kemudian yang terakhir ada layer fisik, yaitu merupakan pertukaran data secara fisik terjadi pada lapis fisik. Deretan bit pembentuk data diubah menjadi sinyal-sinyal listrik yang akan melewati media transmisi. Diperlukan sinyal yang cocok untuk lewat di media transmisi tertentu. Dikenal 3 macam media transmisi, yaitu kabel logam, kabel optik, dan gelombang radio. Nah, untuk yang terakhir saya memberikan simulasi bagaimana pengiriman data melalui OSI layer. Jadi akan dimulai dari sebelah kiri itu adalah merupakan satu
satu buah PC ke PC yang lain contohnya. Jadi dia dimulai data akan dari application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Kemudian diterima pada komputer lain itu adalah physical, data link, network, transport, session, presentation, dan aplikasi. Jadi mungkin seperti itu presentasi dari saya tentang OSI layer. Bila banyak kekurangannya saya memohon maaf dari pribadi saya sendiri. Semoga ilmu yang saya bagikan ke teman-teman bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.